Penerbangan PNM 914 yang lepas landas dari New York dinyatakan hilang pada tahun 1955. Tiba-tiba mendarat di Caracas, Venezuela pada tahun 1992 setelah 37 tahun tanpa jejak. Penumpang dan kru di dalamnya tidak menyadari waktu telah berlalu dan tampak kebingungan saat melihat dunia yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan ini? Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesawat Mendarat Selamat Setelah 37 Tahun Menghilang. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 1955 di New York, Amerika Serikat. PNM adalah maskapai penerbangan asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1927 dan mulai beroperasi pada tahun 1928, sebelum akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1991. Ada kisah menarik dari penerbangan PNM ini, khususnya yang berkaitan dengan penerbangan nomor 914. Pesawat ini terbang menggunakan pesawat DC-4, sebuah model populer yang diproduksi sekitar tahun 1942 hingga 1947. Pada 2 Juni tahun 1955, penerbangan PNM 914 dijadwalkan terbang dari New York menuju Miami, membawa 57 penumpang dan 4 kru, sehingga total penumpang berjumlah 61 orang. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 3 jam. Pesawat lepas landas dari bandara dengan mulus. Namun, tak lama setelah berangkat, pesawat hilang dari radar ATC New York. Berulang kali ATC New York mencoba menghubungi pesawat DC-4 tersebut, namun tidak ada tanggapan. ATC New York lalu menghubungi ATC Miami untuk menanyakan apakah mereka telah melihat atau berkomunikasi dengan PNM 914. Tetapi setelah pengecekan, ATC Miami juga tidak dapat mendeteksi keberadaan pesawat itu dan tidak ada komunikasi sama sekali. Artinya, PNM 914 menghilang dari radar kedua ATC. Tim pencari segera dibentuk untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kecelakaan, puing-puing pesawat, maupun jenazah korban. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pesawat yang membawa 61 orang ini tampaknya hilang tanpa jejak. Tim investigasi kemudian dibentuk untuk menyelidiki insiden ini.
namun hasilnya nihil. Pihak berwenang menyatakan bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan dan tidak ada korban jiwa yang berhasil ditemukan. Bangkai pesawat PNM 914 juga tidak ditemukan, dan diasumsikan pesawat tersebut tenggelam ke dasar laut. Setelah insiden ini, seluruh keluarga korban diberikan kompensasi. Namun, ada kisah lain terkait penerbangan PNM 914 ini. Banyak yang percaya bahwa sesaat setelah lepas landas, pesawat memasuki awan misterius. Suhu hangat langit New York tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin di dalam kabin. Turbulensi yang sangat hebat menyebabkan ketakutan di kalangan penumpang. Pesawat mengalami guncangan yang parah, memicu teriakan dan kepanikan. Beberapa penumpang berdoa, sedangkan yang lain berteriak, "Oh Tuhan, apa yang sedang terjadi?" Beberapa penumpang juga marah kepada kru pesawat karena tidak bisa mengatasi situasi yang mencekam tersebut. Kru kabin saat itu juga mengalami kebingungan, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat. Sesaat kemudian, pesawat mulai keluar dari awan misterius dan stabilitas kembali pulih, membuat penumpang merasa lebih tenang. Namun, beberapa penumpang mulai merasakan keanehan. Cahaya di dalam kabin tampak lebih redup dibandingkan sebelum pesawat memasuki awan misterius. Meski demikian, beberapa penumpang masih berteriak dan histeris karena ketakutan. Namun, tiba-tiba semua suara tersebut lenyap ketika mereka mendengar suara dari ruang kokpit. Ketika kedua pilot mencoba menghubungi ATC, mereka berkata, "ATC New York, ini penerbangan 914. Apakah kalian mendengar?" Mereka mengulangi kalimat yang sama, tetapi tidak ada jawaban dari ATC. Suara teriakan panik kembali terdengar di kabin, membuat penumpang semakin cemas. Tiba-tiba, salah satu penumpang bertanya, "Bukankah ini penerbangan siang hari?" Semua penumpang langsung melihat keluar jendela dan terkejut melihat kegelapan total tanpa satupun cahaya. Mereka tidak tahu ketinggian pesawat atau posisinya, merasa seolah-olah berada di dimensi lain. Kebingungan melanda penumpang, dan beberapa mulai curiga apakah mereka berada di dimensi lain. Tiba-tiba, pesawat disinari cahaya terang yang menyilaukan mata mereka. Setelah beberapa saat, cahaya itu mereda, dan pemandangan di luar pesawat mulai tampak normal kembali. Di suatu pagi yang indah di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela pada tahun 1992, tiba-tiba sebuah pesawat DC-4 muncul tanpa terdeteksi radar ATC. Juan de la Forte, petugas ATC yang pertama kali melihat pesawat tersebut, segera memeriksa apakah ada laporan dari maskapai atau ATC lain tentang pesawat ini. Namun, tidak ada laporan sama sekali. Beberapa saat kemudian,
Huan memastikan bahwa pesawat ini adalah PNM 914 yang telah hilang selama 37 tahun. Ia melihat pesawat tersebut sangat tua dengan baling-baling dan merasa aneh karena pesawat jenis itu sudah tidak lagi digunakan pada tahun 1992. Tiba-tiba, pesawat itu berhasil menghubungi ATC dengan sang pilot bertanya, "Di manakah kami?" Huan menjawab bahwa mereka berada di dekat Bandara Caracas, Venezuela. Komunikasi terus berlanjut, dan sang pilot mengungkapkan bahwa mereka adalah PNM 914 yang berangkat dari New York menuju Miami dengan membawa 4 kru dan 57 penumpang. Pilot menyebutkan bahwa pesawat mereka telah tersesat sekitar 1.300 km. Juan de la Fuerte kebingungan dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keberangkatan pesawat tersebut. Sang pilot menjelaskan bahwa PNM 914 berangkat dari New York pada pukul 6.55 tanggal 2 Juli 1955 dan dijadwalkan mendarat di Miami pada pukul 9.55 pada tanggal yang sama. Juan menjawab, tahun 1955 ini adalah Bandara Caracas, tanggal 21 Mei 1992. Setelah pernyataan itu, terjadi keheningan dalam komunikasi di antara mereka. Namun, Juan tetap memandu PNM 914 untuk mendarat dengan selamat di Bandara Caracas, Venezuela. Pesawat PNM 914 mendarat dengan selamat di Bandara Caracas, Venezuela. Juan de la Fuerte memerintahkan kru lapangan untuk memandu seluruh penumpang turun dari pesawat. Salah satu kru lapangan melaporkan bahwa saat melihat ke dalam kabin penumpang, ia terkejut melihat tatanan rambut dan gaya busana penumpang yang tampak kuno. Ekspresi para penumpang juga menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Namun, sang pilot melarang kru lapangan mendekati pesawat, mengatakan bahwa ia akan segera lepas landas kembali. Huang sempat memperingatkan bahwa itu berbahaya karena mereka belum mendapatkan izin. Tetapi sang pilot tetap menerbangkan pesawat. Pesawat itu kemudian naik ke langit dan menghilang di balik awan. Agak lain. Huang segera menghubungi otoritas setempat dan sebuah jet dikirim untuk mengawal pesawat. Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa pesawat PNM 914 mendarat di Miami beberapa jam setelah lepas landas dari Caracas. Seluruh penumpang dan pesawat kemudian diamankan oleh pemerintah setempat dengan identitas serta keberadaan mereka dirahasiakan. Seiring berjalannya waktu, informasi tentang hilangnya pesawat PNM 914 mulai muncul ke publik. Misteri ini seringkali dikaitkan dengan UFO atau portal waktu. Hingga kini, beberapa orang masih percaya pada cerita tentang PNM 914. Menurut informasi dari Kominfo ID, kisah PNM 914 diduga bersumber dari artikel Wikiworld News yang dikenal sering mempublikasikan berita fiksi atau fantasi, bukan dari sumber yang kredibel. Berita ini muncul di tabloid tersebut dua kali. Pertama, pada tahun 1993
dan kedua pada tahun 1999. Keanehan ditemukan pada kedua rilisan berita tersebut, termasuk foto Juan de la Fuerte yang tampak berbeda. Selain itu, tidak ada informasi valid dari sumber berita yang terpercaya mengenai hilangnya PNM 914. Dengan kata lain, kisah ini tampaknya merupakan rekayasa yang berkembang di internet. Dari kisah ini, kita belajar untuk tidak mudah percaya pada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Selalu periksa sumber informasi dengan teliti dan pastikan bahwa berita tersebut berasal dari sumber yang kredibel sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Bye-bye.